Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermajelis lagi melanjutkan kajian kita pembahasan dari tafsir Al-Muyassar ya. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah di surah Al-Balad. Iya. Ada yang membaca? Iya, ana Ustaz, insyaallah. Saya mulai Ustaz ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau wahai Muhammad tinggal di negeri ini. Wa walidin wa ma walad. Dan demi pertalian antara bapa dengan anaknya. Walaqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Langsung tafsirnya Ustaz. Iya. Aqsamallahu bihadzal baladil harami wa huwa Makkah. Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini yaitu Mekah. Makkata. Makkah. Wa huwa Makkah. Aqsamallahu bihadzal baladil harami wa huwa Makkah. Allah bersumpah dengan negeri yang aman ini dan dia adalah kota Mekah. Wa anta ya ayyuhan nabiyyu halalun fi hadzal baladil harami. Dan engkau wahai nabi boleh tinggal di negeri yang aman ini. Tasna'u fihi ma syi'ta. Dan engkau boleh berbuat sekehendakmu di dalamnya. Walam yuhalla lahu illa sa'atum min naharin. Dan dulu ya Ustaz ini ya. Iya. Dan dulu tidak diperbolehkan baginya kecuali hanya beberapa saat dari waktu siang. Wa fil ayati bisyaratun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi fathi Makkah ala yadayhi. Dan pada ayat ini terdapat kabar gembira bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan futu Mekah melalui tangannya. Wa halliha lahu fil qitali, dan diperbolehkan baginya untuk melakukan peperangan. Wa qassama bil walidil basyariyati wa huwa Adamu alaihi salam, dan Allah bersumpah dengan moyangnya manusia yaitu Adam alaihi salam. Wa matanasala minhu min waladin, dan juga berikut keturunan-keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi shiddatin wa ina'in mim makabadatid dunya. Dan sungguh telah kami menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam keadaan sulit dan susah payah dalam urusan dunianya. Baik. Iya. Tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan negeri Mekah ini ya. Kenapa Allah bersumpah dengan negeri Mekah? Kata para ulama, karena kemuliaan kota Mekah itu. Ya. Karena kemuliaan kota itu. Bahkan dikatakan di sini wa anta hillum bihadzal balad. Dan engkau Muhammad juga tinggal di kota ini. Nah, keberadaan Nabi menambah keberkahan kota itu. Ya. Walaupun pada asalnya, dan ini dijelaskan oleh banyak ulama,
misalnya seperti Imam Malik rahimahullah, bahwa pada dasarnya sebuah tempat itu tidak bisa mensucikan manusia dengan zatnya. Ya. Jadi sebuah tempat tidak bisa mensucikan diri kita dengan zat tempat itu. Misalnya Mekah, Madinah, itu kota yang agung, yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan-keutamaannya. Tapi ketika kita masuk ke kota itu, tidak otomatis diri kita menjadi suci, jadi mulia. Tidak. Tapi ketika kita beramal di tempat itu, maka amalan kita akan berlipat ganda pahalanya. Ya. Jadi karena ada anggapan di sebagian orang, kalau sudah masuk ke kota suci itu, pas keluar dia seolah terbebas dari dosa dan sebagainya. Ini anggapan yang keliru. Dia akan terbebas dari dosa dan sebagainya ketika dia berada di kota itu beramal. Nah, amalan dia yang menjadi sebab jiwanya menjadi suci. Ditambah kemuliaan tempat itu. Mirip seperti nasab, zuriyah. Seseorang yang termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jalur yang benar, tidak kemudian otomatis langsung jadi mulia. Kalau dia tidak beramal, ya tidak akan mulia. Jadi yang menjadikan seorang itu mulia, suci, amalnya. Tetapi keberkahan, kemuliaan suatu tempat itu menjadikan amalan itu lebih berkah lagi. Termasuk keberadaan seorang soleh. Keberadaan orang soleh itu bisa menahan azab. Makanya diistilahkan oleh para ulama, karena satu orang 1000 orang terselamatkan. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ada Nabi di tempat itu, Allah tidak akan menurunkan azab selama engkau ada di dalamnya. Ini kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah bersumpah dengan Makkah Al-Mukarramah, ya, dan Al-Madinah. Begitu juga Allah mengutamakan kota Madinah. Karena kalau kita beramal di dalamnya, amalannya berlipat. Salat misalnya, berlipat pahalanya menjadi 100.000 kali. Ya. Tapi kalau kita masuk ke Mekah, ini pelajaran bagi yang belum menunaikan ibadah umroh atau haji, atau ada rencana ke sana. Jangan dikira nanti di sana godaannya mudah. Godaannya berat. Kita keluar hotel udah disuguhkan dengan belanjaan dan lain sebagainya. Ditambah jaraknya jauh, misalkan dari hotel ke masjid itu. Membuat jiwa kita malas. Kalau kita niatnya tidak benar, ya sulit. Ya. Maka dari itu, tanamkan keberadaan kita di tanah haram akan menambah kemuliaan manakala di sana kita dipakai untuk ibadah. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, terutama bertaubat kepada Allah, maka semakin besar juga manfaat yang kita peroleh. Kemudian engkau wahai Nabi, sekarang sudah halal di tempat ini. Ya. Berbuat yang kau inginkan. Artinya nanti di depan ada, ya.
Dan di dalam ayat ini terdapat kabar gembira kepada Nabi bahwasanya nanti Mekah itu akan ditaklukkan di tangan beliau. Kemudian dihalalkan berperang. Yang sebelumnya hanya dihalalkan beberapa saat saja di waktu siangnya. Kemudian Allah juga di sini bersumpah dengan bapak dan anak, maksudnya Nabi Adam. Allah bersumpah dengan Nabi Adam alaihissalam yang merupakan Abul Bashar, bapaknya manusia, juga turunan-turunannya. Lalu apa inti dari sumpah itu? Jadi kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan sumpah, nah ayat atau sesuatu yang dijadikan sumpah itu pasti mulia, atau sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan yang paling pokoknya adalah objek sumpahnya. Allah bersumpah ini ingin menerangkan apa? Nah, itu yang jadi perhatian pokoknya. Dan di sini dikatakan Allah ingin menjelaskan tentang keadaan manusia. Ya. Allah ingin menjelaskan keadaan manusia. Bahwasanya manusia itu diciptakan atau Allah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Ya. Yakni mereka, ya kita ya, di dunia ini akan mengalami kesusahan dalam hidup. Atau susah dari mulai mengandung, seorang ibu yang mengandung anaknya, ya, kemudian melahirkan susah, kemudian merawat dan lain sebagainya, itu fitrah, ya. Yakni maksudnya kita makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini harus siap, harus menyiapkan mental untuk menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Ya. Harus siap menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang akan menerpa kita. Sehingga bagaimanapun kita mengkondisikan hidup ini senyaman mungkin, tetap pada perjalanannya kita akan mengalami kesulitan. Jadi nggak ada ceritanya manusia yang selamanya hidup itu dalam keadaan senang, itu nggak ada. Dan nggak boleh kita ingin seperti itu, kemudian tidak siap diuji oleh Allah. Pasti akan mengalami kesulitan di dunia ini. Tinggal bekal kita ya bagaimana mental kita bisa sabar, bisa kokoh. Baik, selanjutnya. Ya, Ustaz. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Apakah ia mengira bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Ayadhunnu bima jama'ahu minal malin anna Allah la yaqdiru alaihi. Apakah ia mengira dengan apa-apa yang dia kumpulkan berupa harta bahwasanya Allah tidak berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Dan dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah ia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Yaqulu mutabahiyan. Ia berkata dengan sombong, anfaqtu malan katsiran. Aku telah berinfak dengan harta yang banyak. Ayadhunnu fi fi'lihi hadha anna Allah azza wa jalla la yarahu. Apakah ia mengira dalam perbuatannya ini bahwasanya Allah azza wa jalla tidak melihatnya? Wala yuhasibuhu 'ala as-saghiri wal kabiri.
Dan apakah ia menyangka Allah tidak akan menghisapnya atas perbuatan yang kecil maupun yang besar? Baik. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya, ada watak manusia yang buruk ya. Manusia yang buruk yaitu mereka menyangka bahwasanya harta yang dia kumpulkan itu dia bisa seenaknya. Tidak ada yang bisa mengaturnya, mengendalikannya. Ya. Nah, ini anggapan yang keliru. Jadi manusia itu bisa melampaui batas dengan harta yang dia kumpulkan. Dia bangga kalau dia punya harta. Dan dia menganggap ya harta itu ini saya yang dapat gitu ya. Nah, itu anggapan yang salah. Kalau manusia menganggap bahwasannya tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya, itu salah. Maksudnya kita hidup ini tidak boleh semaunya. Walaupun kita punya harta yang banyak, kita jangan menganggap dengan harta kita itu kita bisa sewenang-wenang. Allah tuh maha kuasa. Bahkan maha kuasa menghilangkan harta kita. Ya. Kemudian tadi dikatakan yaqulu ahlaktu malan lubada. Aku menghabiskan harta yang banyak. Lihat di sini dipakai ahlaktu. Aku menghabiskan harta yang banyak untuk memenuhi kesenangan-kesenangan. Di dalam Al-Quran, seperti dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, kata menghabiskan itu dipakai dengan kata ahlaktu. Ahlaktu itu artinya membinasakan, merusak. Karena memang harta yang dipakai bukan untuk taat, itu rusak hartanya. Nggak bernilai. Ya. Harta yang dibelanjakan untuk perkara yang selain taat, itu rusak harta itu. Sia-sia. Bahkan dia menyangka dalam perbuatannya itu Allah tidak tahu dan tidak akan dihisab. Ya. Justru Allah Subhanahu wa taala melihatnya dan akan menghisabnya. Nah, di sini watak-watak manusia yang kurang baik ya. Yang kita seharusnya tidak demikian. Kita jangan merasa hidup ini semau kita. Kemudian walaupun kita banyak duit, bergelimang, kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Ingat, Allah tuh melihat kita dan nanti akan dihisab sedikitnya ataupun banyak. Kalau harta kita itu dipakai di jalan Allah, itu akan jadi kebaikan bagi kita. Tapi kalau harta kita habis, dibinasakan,
harta yang banyak itu untuk bermaksiat, maka dia akan sia-sia. Dan betapa banyak orang yang menghabiskan harta untuk perkara yang sia-sia demi memenuhi kesenangan jiwanya. Sampai disebutkan ada orang yang membeli khamar itu satu gelasnya sampai miliaran. Itu ada orang kafir yang cerita. Khamar, satu gelas khamar dia beli dengan harga yang sangat mahal. Tapi dia korbankan hartanya itu demi melampiaskan keinginannya. Padahal ingat, nanti Allah akan menghisabnya. Kan kita tahu ya, terkhusus untuk harta, nanti di akhirat itu akan ditanya dua. Min aina iktasaba wa bima anfaq. Dari mana dia dapat dan dipakai apa? Itu dua pertanyaan untuk harta kita. Jadi harta kita yang kita kumpulkan, yang kita usahakan itu akan ditanya dua itu. Dari mana dan dipakai untuk apa? Dari mana? Misalkan dari perkara yang halal. Lulus tuh. Dipakai apa? Ternyata dipakai untuk sesuatu yang tidak berguna atau sesuatu yang dosa. Nah, di sana akan diazab kita. Nauzubillah ya. Jadi janganlah kita menyangka demikian. Baik. Kemudian Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata, walisanan wa syafatain, dan lisan serta dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami beri petunjuk kepadanya dua jalan. ya. Alam naj'al lahu 'ainaini yubsiru bihima. Bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata yang dengan keduanya ia bisa melihat? Walisanan wasyafatain yantiqu biha, dan kami jadikan baginya lisan dan dua bibir yang dengannya ia berbicara. Wa bayanan lahu sabilai al-khairi wasyarri, al-khairu wasyarru, dan kami jelaskan baginya dua jalan, yaitu jalan wa bayyana lahu sabilai al-khaira wasyarra, dan kami jelaskan baginya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Baik. Tadi manusia merasa dirinya ya, karena dia merasa sudah bekerja, mengumpulkan banyak harta, hidup terserah dia. Ya betul, itu kadang demikian ya. Dan Allah berulang kali menyebutkan kalau manusia itu dibukakan pintu-pintu dunia, itu cenderung berbuat jahat. Allah mengatakan kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu melampaui batas kalau dia merasa diri mampu. Atau walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Seandainya Allah buka, lapangkan rizki bagi hamba, tentu mereka akan durhaka di muka bumi ini. Makanya Allah kadar ya, agar manusia itu bisa bersabar, bisa mengetahui bahwasanya rizki itu memang diatur oleh Allah. Lalu Allah bertanya kepada kita. Pertanyaan Allah ini untuk mengingatkan bahwasanya ada juga nikmat yang kamu tuh nggak usah capek-capek. Udah Allah kasih gratis. Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami menjadikan bagi dia dua mata, lidah, kemudian dua bibir? Itu nikmat. Kita
Di sini ada faedah di antara nikmat yang besar itu yang kadang kita tidak menyadari, nikmat dari fungsi anggota badan. Itu nikmat. Diberikan anggota badan yang lengkap juga berfungsi. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lidah dan bibir bisa berbicara gitu. Ya. Nah, bahkan wahadainahu najdain. Kami menunjuki bagi manusia itu dua jalan. Itu al-khair wasyarr. Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dua pilihan jalan, yang baik dan yang buruk, kita sudah diberikan nikmat oleh Allah. Maka pergunakanlah nikmat itu untuk bersyukur dan kita memilih jalan yang baik. Masa kita nikmat ini kita pakai untuk mendurhakai Allah? Tentu nikmat-nikmat ini kita pakai untuk taat kepada Allah. Ya. Jadi melalui 3 ayat ini Allah ingin bertanya kepada kita sekaligus mengingatkan, nih nikmat yang aku berikan kepada kamu itu gratis. Kamu tinggal pakai. Maka pakailah di jalan yang taat untuk memenuhi hak-hak Allah. Ya. Kita diberikan mata. Melihat, maka lihatlah hal-hal yang bermanfaat. Lisan, ya. Suara kita pakai untuk bertilawah Al-Quran, berzikir. Dan di antara doa Nabi yang diajarkan kepada kita, Nabi berdoa agar fungsi tubuh kita ini terjaga. Sampai Nabi mengatakan, Allahumma matti'na. Ya Allah, berikanlah kami kesenangan, fungsi yang normal dari kekuatan, penglihatan, pendengaran. Ya. Karena secara alami juga, semakin usia bertambah itu, kenikmatan fungsi tubuh kita berkurang. Ya mungkin anak yang usia belasan, SMP atau SMA atau SD, banyak fungsi tubuhnya yang masih normal. Makan masih bisa memakan makanan yang keras misalkan, karena giginya masih banyak, penglihatan pun masih jernih. Tapi untuk usia yang lanjut, yang sebagian organnya fungsinya sudah berkurang, kenikmatan itu ikut juga berkurang. Tapi kendati pun demikian, kita tetap harus mensyukurinya. Harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Selanjutnya, Falaqtahamal aqabah, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sekat. Fahalla tajawazu masyaqqatal akhirati bi infaqi ma lahu fayu'man fayu'minu fayamanu. Maka tidakkah dia mengatasi kesulitan akhiratnya dengan cara dia menginfakkan hartanya sehingga dia mendapatkan keamanan? Iya. Wa ayyu syai'in a'lamuka ma masyaqqatul akhirat. Sesuatu apakah yang engkau ketahui apa itu kesulitan akhirat? Wa ma yu'inu ala tajawuziha.
ala tajawuziha. Dan apakah yang dapat membantu untuk mengatasinya? Baik. Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah keharusan yang akan kita lalui bersama. Tadi kan dikatakan manusia itu diciptakan dalam keadaan susah. Dari mulai mengandung, melahirkan, hidup mengalami kesulitan, termasuk manusia itu akan mengalami kesulitan ketika dia sakaratul maut. Ketika dia berada di alam barzakh. Ketika dia berada di padang mahsyar. Ketika dia dihisab, ditimbang sampai menyeberang sirat. Itu kesulitan-kesulitan yang akan kita lewati. Jadi kita akan melewati hal itu. Maka di sini dikatakan, ya, tidaklah sebaiknya ya, dia melewati kesulitan akhirat itu dengan menginfakkan hartanya. Hartanya yang dia kumpulkan di dunia tadi, ya, kenapa mesti dihabiskan buat memenuhi keinginan-keinginan dosanya? Dia hanguskan, dia hancurkan. Padahal ada keadaan yang harta itu bisa lebih bermanfaat bagi dia, yaitu sebagai cara untuk kita melewati kesulitan akhirat. Ya, Aqobah ini, Aqobah itu nama sebuah gunung yang seorang itu nggak bisa nyampai ke puncaknya kecuali mengalami kesulitan. Dan tidak akan sampai kecuali orang yang memiliki niat yang kuat. Nah, begitulah kesulitan akhir. Kita akan mengalami hal itu. Makanya, kenapa di dunia kamu seenaknya? Sudah diberikan rizki, malah dipakai harta yang banyak itu untuk sia-sia. Padahal infakan harta itu sebagai bekal kita di akhirat, kesulitan akhirat. Maka kita akan aman dari kesulitan itu. Di sini menunjukkan di akhirat itu nanti sulit hidup itu. Dan di antara cara agar kita ringan, yakni kesulitan itu bisa kita hadapi adalah dengan infak. Maka di sini dikatakan, ya, kesulitan akhirat itu apa? Dan bagaimana agar kita bisa melewatinya? Ya. Jadi di akhirat itu akan sulit, tapi kita akan bisa melewatinya. Ini kalau orang berpikir. Kalau orang nggak berpikir, ya mungkin dia nggak iman kepada akhirat. Ya akhirat urusan nanti. Tapi kalau orang yang berpikir, dia akan mempersiapkan nanti di akhirat kayak gimana. Jadi di akhirat itu nanti sulit hidup kita. Coba ketika sekarat kita sendirian, cabut nyawa kita, disimpan di kuburan sendirian juga, nggak ada teman, nggak ada orang tua, nggak akan ada yang peduli sama kita selain diri kita sendiri. Ya, lalu nanti di alam kubur juga demikian, kita dibangkitkan juga sama. Bahkan semua
orang itu pada lari dari yang dia kenal, dari keluarganya, kerabatnya, lari, nggak mau ketemu karena takut saling dituntut. Nah, kesulitan-kesulitan itu bisa dihadapi dengan amalan-amalan yang disebutkan nanti. Juga dengan amalan yang lain. Contoh ya, contoh. Nanti di akhirat atau di padang mahsyar kita akan dikumpulkan dengan matahari yang dekat. Bagaimana panasnya coba? Matahari didekatkan 1 mil. Lalu kita dikumpulkan selama 50.000 tahun. Ya. Selama 50.000 tahun. Bukan sebentar. Kita dijemur aja dari zuhur sampai asar gosong. Ini 50.000 tahun. Ini belum surga, belum neraka loh. Baru di hari dikumpulkan. Maka ada hadis kan, ada 7 kelompok yang akan mendapat naungan. Nah, 7 kelompok itu siapa? Ketika kita mengetahuinya, kita berusaha menjadi 7 kelompok itu. Kenapa? Agar nanti kita mendapatkan keamanan pada hari kiamat. Jadi cari cara agar kita bisa selamat. Cari cara agar kita bisa aman nanti. Makanya di antara orang yang aman itu nanti orang yang bertauhid. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang yang beriman, bertauhid, tidak mencampurkan dengan syirik, maka mereka akan mendapatkan keamanan nanti pada hari kiamat. Di sini menunjukkan nanti hari kiamat itu sulit. Hari kiamat itu mengerikan. Ya. Kita mungkin sekarang masa iya sih? Karena belum mengalami. Kalaulah ini contoh sederhana ya. Kita tahu akan musim hujan. Ada istilah sedia payung sebelum hujan. Karena kita tahu akan terjadi musim hujan. Kita persiapan menghadapinya. Nah, menghadapi akhirat juga sama. Nanti di akhirat akan A, B, C, D. Kita persiapan dari sekarang. Mumpung masih hidup. Kalau sudah wafat, nggak ada lagi kesempatan itu. Tidak ada lagi kesempatan itu. Ya. Taib. Seterusnya, Baik, Ustaz. Fakku raqabah, yaitu melepaskan perbudakan atau membebaskan perbudakan. Innahu itqu raqabatin mu'minatin min asri riq, yaitu dengan membebaskan budak yang mukmin dari belenggu perbudakan. Au it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan yang sangat. Au it'amu fi yaumin dhi muja'atin syadidatin, atau dia memberi makan pada hari kelaparan yang sangat, yatiman mata abuhu wa huwa shaghirun, dan memberi makan kepada yatim. iya. Dan memberi makan kepada yatim yang wafat ayahnya ketika ia masih kecil. Min man zawail qurabah, dan memberi makan orang-orang yang ada hubungan kekerabatan. Yajtami'u fihi fadlus shadaqati wa silatir rahimi, di mana perbuatan ini yaitu memberi makan kerabat bisa menghimpun keutamaan sedekah dan keutamaan dari menyambung silaturahim. Au faqiran ma'duman la syai'un indahu,
atau memberi makan seorang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun di sisinya. Baik. Iya. Ini amalan yang bisa meringankan kesulitan di akhirat. Kalau kita lihat dari semua amalan-amalan ini, ya, di sini 3, 4, 2 ya. Pertama, membebaskan budak. Membebaskan orang yang membebaskan budak. Sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Sebagian ulama memasukkan membebaskan orang yang punya hutang. Atau memberi makan pada hari yang hari tersebut terjadi kelaparan. Lalu siapa yang diberi makan? Itu anak yatim. Ya. Anak yatim yang memang anak yatim itu punya kekerabatan. Karena ketika kita memberi makan anak yatim, yang anak yatim itu saudara kita, maka terkumpul kepada kita keutamaan sedekah dan silaturahim. Jadi kalau kita mau bersedekah, bersedekah dulu ke saudara. Apalagi saudara itu yatim, nggak punya apa-apa, kecuali kalau kaya raya. Tetap kita sedekah hal yang dia senang. Ya. Atau kepada miskin, dzamat robah. Ini di orang fakir yang tidak memiliki apa-apa kecuali debu. Jadi dzamat robah, ya, miskin itu kata para ulama orang yang tidak memiliki kebutuhan pokok. Tidak ada di tangannya damat robah kecuali tanah. Coba bayangin ya. Tidak punya apa-apa kecuali apa? Tanah. Ada nggak orang yang sekarang yang seperti itu? Ada. Tapi ada juga yang pura-pura miskin. Nah, itu banyak juga. Tapi memang kalau kita mau ngebantu orang, lihat. Bantu orang yang paling sangat-sangat membutuhkan. Misal orang yang terkena bencana, yang habis harta bendanya, itu sangat butuh. Dan mereka mengalami kelaparan. Atau saudara-saudara kita di yang lain. Banyak tetangga kita lihat. Ya. Kalau kita bisa makan setiap hari, coba sesekali renungkan ya. Ketika makanan itu disajikan, ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian bismillah. Sebelum kita menyantap, lahap, ingat dulu. Ya Allah, barangkali ada saudara saya di luar sana yang tidak seberuntung saya bisa makan. Tapi kita sulit ngebantu mereka. Minimal kita doakan, ya Allah, berilah kecukupan bagi mereka yang di kesempatan ini sedang mengalami kesulitan. Minimal gitu. Kalau bisa bantu ya afdol, bisa bantu langsung. Tapi minimal hati kita ini ada kepedulian. Betapa banyak saudara kita yang sulit untuk makan. Saudara kita yang di luar sana mah sulit nyari makan, kita mah sulit menentukan menu makan.
Ya. Saking bosannya. Berarti kita harus lebih banyak bersyukur. Kita ini hidup terlalu banyak nikmat. Dan kadang banyak nikmat ini kita lupa sama pemberi nikmat. Jadi itu diantara cara kita agar selamat di akhirat nanti. Dan ayat ini ya, yakni memberi sesuatu kepada orang lain itu perkara yang berat. Ingat. Ya. Kita memberi sesuatu kepada orang itu berat. Lebih berat daripada kita naik gunung. Karena apa? Sayang kita dengan duit kita. Udah capek harus dikasih kepada orang lain. Tapi ingat, kalau kita bisa melakukan hal itu, maka kesulitan di akhirat akan Allah ringankan. Perhatikan baik-baik. Kalau kita ringan membantu orang, Allah akan ringankan kita menghadapi kesulitan di akhirat. Ingat itu. Di akhirat itu sulit loh. Gimana agar mudah? Bantu orang semampu kita. Apalagi kalau anti melihat, atau kita melihat keluarga kita berkecukupan, bahkan lebih, misalkan. Kita sarankan, coba jangan lupa saudara-saudara kita. Motivasi. Atau nanti kita suatu saat, ketika kita punya kelebihan harta, jangan lupa saudara kita. Jadi kesulitan di akhirat akan menjadi ringan dengan kita berbagi. Tapi untuk berbagi itu sulit juga. Hati kita tuh berat gitu. Digoda oleh setan. Kamu jangan berbagi. Nanti kamu miskin. Nah itu was-was setan. Atau jangan kamu berbagi. Kan itu hasil capek kamu. Orang lain biarin aja susah. Itu setan yang ngebisikin. Kita ingat, aduh teman kita, saudara kita susah. Saya akan bantu, akan ringankan. Semoga Allah meringankan kesulitan saya di akhirat. Itu boleh. Dan banyak hadisnya. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim, Allah akan mudahkan dia. Yang melepaskan kesulitan, Allah akan bantu dia menghadapi kesulitan di akhirat. Jadi itu berbagi namanya. Bukan seperti ini. Kenapa kamu berbagi kepada orang lain? Supaya orang lain baik sama saya. Nah, jangan gitu. Saya berbagi kepada orang lain agar Allah baik sama saya. Agar Allah menyelamatkan saya nanti di akhirat. Gitu. Ya. Jangan, ya Allah, saya udah banyak berbuat baik tapi hidup saya kok susah. Nah, itu nanti dapat pahala sabar kita. Seperti memberikan tangguh orang yang berhutang, itu besar pahalanya. Kita seperti infak sebesar uang yang kita hutangkan. Misalnya kita ngehutangin orang 1 juta, terus tempo setahun. Maka perharinya itu kita dihitung sudah berinfak 1 juta. Selama setahun itu. Besar. Dan kalau ketika nyampe 1 tahun belum bisa bayar, kita ngasih tempo lagi, maka pahalanya berlipat 2 kali lipat. Jadi kita seperti infak dalam sehari itu 2 juta. Dan lain sebagainya. Di sini pentingnya kita menumbuhkan kepedulian kepada sesama manusia. Terutama orang yang mengalami kesulitan. Ingat, sebagaimana kita kalau sulit ingin dibantu, orang lain pun sama.
Dan sebagaimana kita akan bahagia kalau dibantu orang lain pun sama. Maka berpikir seperti itu. Bukan berpikir masing-masing aja. Hidup saya ya saya. Hidup dia ya dia. Itu namanya ananiyah. Namanya ananiyah. Egoisme. Dan itu akhlak yang buruk. Ananiyah. Yang penting saya. Itu akhlak yang buruk. Kita harus peduli sama saudara kita. Bahkan kalau ada yang minta sama kita kasih sewajarnya. Bahkan kita kasih sebelum dia minta. Ya. Jadi berat amalan itu, tapi bisa meringankan beban kita nanti di akhirat. Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berwasiat untuk bersabar dan saling berwasiat untuk berkasih sayang. ثم كان مع فعل ما ذكر من أعمال الخير. Kemudian selain dia melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan sebagaimana yang telah disebutkan, minal ladzina akhlasu al-imana lillahi. Mereka juga termasuk orang-orang yang memurnikan keimanannya terhadap Allah. Wa awsa ba'duhum ba'dun bis-sabri 'ala ta'atillahi wa 'an ma'asihi. Dan juga ia termasuk dan saling berwasiat sebagian dengan sebagian yang lain dengan kesabaran di atas ketaatan kepada Allah dan dari bermaksiat kepadanya. Wa tawasaw bil marhamah bil khalqi, dan saling berwasiat dengan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Lanjut Ustaz ayatnya. Iya. Ulaika ashabul maimanati. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan saling berpesan, itu adalah golongan kanan. Alladzina fa'alu hadhil af'al, orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini, hum ashabul yamin, mereka adalah golongan kanan. Alladzi yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatal yamini ilal jannati. Yaitu orang-orang yang diambil pada hari kiamat dari sisi kanan menuju surga. Baik. Jadi tadi disebutkan yang bisa menyelamatkan kita dari kesulitan akhirat atau kesulitan dunia itu tadi kita dengan berbagi. Ya. Juga sumakana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Itu orang-orang yang beriman. Yang mereka itu mengikhlaskan keimanan. Di sini menunjukkan amalan itu enggak bermanfaat kalau tanpa keimanan. Ya. Tidak manfaat sebanyak apapun kalau dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian dia saling menasihatkan untuk bersabar. Jadi selain dirinya dia berusaha untuk baik, dia pun menasihatkan orang lain agar bersabar dalam ketaatan, dalam mentaati Allah, agar bersabar dalam meninggalkan maksiat. Ya. Ini orang-orang yang akan selamat nanti di akhirat. Juga saling berpesan untuk bersifat kasih sayang kepada makhluk yang lain. Ya tadi ya, kita nggak mampu misalkan. Kita sendiri juga sama nggak mampu. Tapi ada saudara kita yang mampu. Kita nasihatkan agar saudara kita itu baik sama orang. Jadi kalau kita punya saudara, keluarga atau teman, dia diberikan kekayaan dan sebagainya, kita nasihatkan agar dia berkasih sayang kepada orang lain. Gak mesti sama kita. Jangan jadi modus. Misalnya, kamu kan kaya, kamu berbagi dong.
tapi sama saya. Nah, jangan gitu. Kamu kan orang kaya, silakan berbagi kepada tadi yatim, miskin. Kita jangan minta, dikasih terima, nggak dikasih jangan minta. Ya. Jadi saling menasihatkan agar sabar. Sabar dalam ketaatan. Termasuk belajar. Belajar ini ketaatan. Kita sabar. Ya. Bertahan. Juga bersabar dari menghindari maksiat. Maka orang yang melakukan hal tadi, membantu orang, kemudian beriman dengan tulus, ya, kemudian saling berwasiat, itulah kelompok orang-orang kanan. Maksudnya mereka pada hari kiamat digiring dari sebelah kanan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka juga diberikan catatan amal dari sebelah kanan mereka. Dan ini orang yang bahagia. Orang yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanan. Itu orang yang bahagia. Ya. Semoga kita termasuk yang ini. Dengan kita tadi beramal untuk persiapan menghadapi kesulitan akhirat. Kemudian walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah, dan orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, mereka itulah golongan kiri. Alaihim narum muqsadah, mereka berada di dalam neraka yang tertutup rapat. Walladzina kafaru bil Qur'ani humul ladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatas shimali ilan nari, dan orang-orang yang kufur terhadap Al-Qur'an, mereka adalah orang-orang yang akan diambil pada hari kiamat dari sisi sebelah kiri menuju neraka. Jazaohum jahannamu mutabaqatun mughlaqatun alaihim. Balasan bagi mereka adalah neraka Jahannam yang tertutup rapat dan terkunci atas mereka. naudzubillah ya. Orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, mengingkari, ya, mereka itu golongan orang-orang yang celaka. Mereka itu orang-orang yang celaka, golongan kiri. Mereka diseret pada hari kiamat sebelah kiri menuju neraka. Mereka pun menerima catatan amal dari sebelah kiri mereka. Mereka celaka. Jadi masy'amah itu adalah sama dengan asyu'mu. Mereka celaka. Ya. Mereka akan masuk ke dalam neraka. Mereka di presto di dalam neraka. Ditutup rapat. Coba. Kita kalau lihat sesuatu yang di presto, ya, itu gimana tuh? Hancurnya. Itu tubuh manusia yang kafir itu demikian. Nauzubillah. Ya. Maka di sini kita renungkan ya, kehidupan kita ini nggak lama ya. Kita persiapan menghadapi kehidupan nanti susah di akhirat. Tapi anak bikin ringkasan ya. Jadi surah Al-Balad ini diawali dengan sumpah. Ya. Diawali dengan sumpah.
Dengan sumpah, apa yang dijadikan sumpah? Pertama, kota Mekkah. Kemudian keberadaan Nabi di kota Mekkah. Juga sumpah dengan Nabi Adam dan keturunannya. Lalu ada objek sumpah. Objek sumpahnya itu adalah manusia diciptakan dalam kesusahan. Ya. Manusia diciptakan dalam kesusahan. Di sini ada beberapa pendapat ya dalam kesusahan itu. Ya. Jadi kesusahan manusia itu ada beberapa ya. Tadi kesusahan sebelum hidup, yakni mengandung dan sebagainya. Kesusahan ketika menjalani kehidupan. Kesusahan setelah kehidupan. Setelah kehidupan. Yakni kesusahan akhirat. Bahkan di tafsir yang lain ada yang menjelaskan manusia itu kesusahan tapi Allah berikan perangkat, Allah berikan bekal yang dengan bekal itu dia bisa bisa menghadapi kesusahan. Jadi Allah memberinya bekal kekuatan untuk menghadapi kesusahan itu. Iya. Kemudian disebutkan ada watak buruk manusia. Pertama, tidak mau diatur. Yang kedua, boros harta untuk maksiat. Ya. Lalu Allah sebutkan nikmat. Allah sebutkan beberapa nikmat agar disyukuri. Nikmat apa aja tadi? Dua mata, lidah, dan bibir. Juga ditunjuki jalan baik atau buruk. Ya. Kemudian sebab-sebab
yang bisa menolong kita menghadapi kesulitan akhirat. Satu, memerdekakan budak. Kedua, memberi makan. Yatim. Memberi makan kerabat yatim dan orang miskin. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam keimanan. Dan yang keempat, saling sabar, saling wasiat agar sabar dalam taat, sabar dari maksiat, dan sabar ketika musibah. Juga saling wasiat agar berkasih sayang kepada makhluk. Ya. Dan orang yang memiliki sifat ini, manusia yang memiliki sifat ini adalah golongan kanan yang akan masuk surga. Terdapat juga orang kafir, orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Maka mereka golongan kiri yang akan masuk neraka. Dan mereka diungkap di presto dalam neraka. Baik. Demikian yang bisa dibahas pada pagi menjelang siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, dipersilahkan. Jazakumullahu khairan Ustadz untuk materi pada siang hari ini. Pada umahat yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Atau bisa raise hand. Silakan umahat. Silakan yang raise hand, Rika. Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya tentang yang orang yang mendapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu orang yang memberi makan kepada anak yatim. Itu tadi yang dari penjelasan Ustadz kan yang memiliki hubungan kerabat. Iya. Ya. Kalau seandainya
anak itu bukan dari kerabat kita, apakah kita tidak mendapatkan enggak termasuk ke 7 golongan itu, Ustaz? Iya. Ya, Kita membantu secara umum kepada orang yang membutuhkan, kita tetap termasuk ke dalam kebaikan. Termasuk ke dalam kebaikan itu. Jadi jangan khawatir, kebaikan itu tetap kita akan dapatkan biidznillah. Jadi jangan khawatir terkait hal tersebut. Nah, Baik, Ustaz, jazakumullah khairan untuk jawabannya. Masih ada lagi, silakan Ummahat yang ingin bertanya. Boleh raise hand atau langsung open mic. Baik, nampaknya kita cukupkan, Ustaz. barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.